Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FISIP series Ramadan bersama saya Iqbal Reja Satria sebagai dosen di jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya tidak sendiri, teman-teman sekalian. Saya berdua ya. Sebagai host saya ditemani oleh Pak siapa? Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Ridho Taufik Rahman. Saya dosen di Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, terima kasih ya. Ini Pak Ridho ya. Kalau teman-teman di Ilmu Politik sudah tahu mungkin ya dengan Pak Ridho ya sebagai dosen di Ilmu Politik. Nah, selama series Ramadan ini tentunya saya akan ditemani oleh Pak Ridho ya di berbagai tema nanti Pak Ridho ya untuk memandu podcast di series Ramadan ini. Oke Pak Ridho, kita sudah kedatangan siapa nih Pak Ridho? Oke, ini kita sudah kedatangan tamu agung ya. Tamu agung ya. Seorang profesor sekaligus kiai Pak Iqbal. Guru besar bidang tafsir. Ilmu tafsir sosiologi yang tentunya akan memberikan perspektif hari ini terkait dengan tema yang akan kita angkat dalam podcast di episode pertama ini Pak Iqbal. Gitu. Jadi episodenya yang pertama ini kita sudah mengundang ya Profesor Jajang Ar-Rahmana. Selamat datang Prof di podcast FISIP ya, series Ramadan. Selamat datang. Terima kasih sudah datang Prof Jajang dan akan membahas terkait dengan memahami tafsir sosial ayat-ayat puasa. Tapi sebelum itu Pak Ridho, Prof Jajang ini adalah guru besar yang kita banggakan ya di fakultas kita itu di FISIP itu, karena beliau juga karya-karyanya banyak ya, karya-karya populernya, buku-bukunya juga salah satu guru besar yang produktif begitu ya. Nah di depan kita juga ini ada buku terbaru dari beliau ya. Beliau juga menulis tokoh pujangga ya, ulama dari Garut ya, konsen juga mengkaji tokoh tersebut ya, itu Haji Hasan Mustafa ya, itu identik sekali dengan beliau. Nah sekarang ini buku terbarunya terjemah Al-Quran Kaum Reformis, Ideologi, Literasi dan Kemodernan di Jawa Barat. Nah, mungkin relate sekali dengan tema kita pada podcast pertama. Ya. Nah, itu juga bisa menjelaskan Prof, karya-karya Prof itu fokusnya kemana begitu, dan juga buku yang ada di hadapan kita begitu ya, selain tema yang kita akan bahas ini terkait ayat tafsir sosial ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran begitu. Baik, kita serahkan ya ke Prof Jajang untuk memperkenalkan diri dulu Prof, mungkin secara kajian begitu fokusnya kemana Prof? Ya baik, saya Jajang Ar-Rahmana, saya menjadi guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan spesialis saya tadi juga disampaikan bidang tafsir Al-Quran. Fokus yang menurut saya memang sangat mendasar ya bagi keilmuan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di bidang tafsir tentu banyak hal lah yang bisa dibicarakan. Hanya saja fokus utamanya adalah ayat Al-Quran tentu saja. Dan di sosiologi tentu relate-nya adalah pada aspek bagaimana ayat Al-Quran itu dipahami secara sosiologis, diposisikan dalam konteks sosial kemasyarakatan pada masa Nabi, termasuk juga kemudian ditarik ke konteks sosial hari ini ya di masyarakat. Nah ini yang menjadi concern saya kira yang sering saya lakukan, termasuk juga di buku ini, bagaimana tafsir itu juga lahir di masyarakat Sunda yang menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan sosial keagamaan di masyarakat Sunda. Salah satunya adalah berbasiskan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu saya kira Kang Rida.
Nah, jadi guru besar bidang ilmu Tafsir. Pak Ridho ya. Tapi tafsirnya tentunya dikontekstualisasi dengan isu-isu sosial yang hari ini juga kita terjadi di masyarakat begitu ya. Betul, ya. betul. Nah, di tema hari ini Prof ya, kan kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa gitu ya, yang tentunya itu menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan sebagai umat muslim begitu, sebagai muslim diwajibkan untuk berpuasa. Ada berapa ayat sih Prof sebetulnya ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran itu, dan bagaimana penafsiran kita terkait ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran? Ya, sebetulnya di Al-Quran kita seringkali menyebutkan 4 ayat ya di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 itu, yang meskipun di ayat yang lain juga ada bicara tentang puasa, tapi dalam konteks kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bicara perintah kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semua umat Islam, semua orang beriman, di situ di ayat 183 menjadi landasan dasar mengapa ibadah puasa itu diwajibkan. Kemudian nanti berlanjut ke ayat 184-nya, bagaimana halangan-halanang ketika melaksanakan ibadah puasa, ya, berapa lama puasa dilakukan. Kemudian ayat 185-nya terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan itu. Di ayat 186 nanti bicara tentang doa, tentu karena doa juga sangat terkait dengan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang berdoa ketika dirinya sedang berpuasa itu berpotensi besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Dan ayat yang terakhir 188 itu terkait dengan bagaimana pengaturan relasi suami istri ya, ketika menjalani ibadah puasa, bahwa kita tidak boleh bersetubuh di siang hari ketika berpuasa, dan bagaimana hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu ada di ayat 188, bahwa laki-laki dan perempuan itu harus saling menutupi sebagaimana fungsi pakaian, bahwa laki-laki pakaian bagi perempuan, perempuan bagi pakaian bagi laki-laki. Jadi rangkaian 4 ayat itu saya kira sangat cukup sebetulnya bagi kita menjadi pedoman betapa ibadah puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibunyikan dengan rangkaian hikmah-hikmah tertentu di dalamnya. Nah, misalnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu artinya berpuasa kita yakin punya makna yang positif ya dari berbagai aspek. Sifat Al-Quran itu kan seringkali sangat global, tidak disebutkan di situ baiknya itu dari sisi apa. Ini menjadi peluang bagi siapapun untuk selalu menggali nilai-nilai kebaikan dari ibadah puasa itu, termasuk fungsi sosial misalnya ya. Di ayat yang pertama saja, di ayat 183 saya Allah di situ semua ditujukan pada mereka, pada semua kaum beriman. Bahkan domirnya itu kum la'allakum ya ladina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi domirnya itu bagi semua kaum beriman dengan jumlah yang banyak. Itu artinya ibadah ini ibadah sosial sebetulnya, yang semua beriman, kaum beriman dipanggil. Dan pelaksanaannya meskipun setiap orang itu nanti ini urusan privat orang berpuasa itu, tapi panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa itu justru ditujukan bagi semua kaum beriman dan pelaksanaannya bersama-sama. Nah, ini ciri jadi sangat sosiologis sebetulnya ketika puasa itu dilaksanakan. Dan tadi wa antasumu khairul lakum itu makna kebaikan secara sosiologis sangat besar sebetulnya. Kehidupan ekonomi bangkit, seorang saling berbagi, kan setiap takjil di mana-mana, ada sahur on the road misalnya. Nilai filantropisnya juga besar di situ, bagaimana zakat dikeluarkan dengan kapital yang juga sangat besar setiap tahunnya. Artinya kebaikannya dari sisi sosiologis sangat besar juga.
dan makna ibadah puasa dikaitkan dengan nilai-nilai sosiologis, saya kira justru hampir semua ibadah dalam Islam itu selalu punya fungsi sosial, dampak sosial yang sangat kuat, saya kira di situ. Demikian Pak Iqbal. Nah, begitu, ya. Pak Ridho, luar biasa. Mau ditanyakan apa lagi? Jadi yang gini Prof, oke, kita berbicara 183 Al-Baqarah 183 185 ya. Di mana di situ sudah kalau kata Prof Jajang barusan itu sudah cukup ya untuk kita jadikan landasan bahwa saum ini diwajibkan oleh Allah untuk semua orang yang merasa beriman kan begitu. Sehingga dari situ Prof menafsirkan bahwa saum Ramadan ini adalah sebuah ibadah sosial ya Prof. Tapi yang menarik adalah kalau dari keterangan-keterangan begitu ya Prof ya, bahwa saum ini kan salah satu ibadah yang pahalanya itu langsung dari Allah gitu. Betul. Ya, jadi secara personal Allah yang akan menilai saum seseorang itu baik atau tidak kan begitu. Nah, apakah ada Prof ayat-ayat lain atau misalkan karena kan salah satu metode tafsir Al-Qur'an itu kan ayah bil ayah ya Prof. Kita menafsirkan satu ayat berdasarkan pemahaman kita atau penafsiran kita kepada ayat yang lain. Nah, apakah ada ayat-ayat yang lain yang secara spesifik ini memerintahkan atau mengkaitkan ibadah saum ini dengan kebaikan kita secara sosial gitu? Tadi misalkan apakah ada kewajiban kita memperbanyak infak, sedekah begitu ya Prof, atau seperti apa misalnya? Ya, tentu saja nanti ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah saum ini nanti dirinci penjelasannya ada pada hadis Nabi ya. Misalnya tentang zakat fitrah. Nah, itu juga kan perintah yang muncul lahir dari hadis Nabi yang memperjelas bagaimana praktek Nabi ketika mengakhiri ritual saum di bulan Ramadan yang ditutup dengan melaksanakan zakat fitrah gitu ya. Ayat yang lainnya sebetulnya ada juga, hanya dalam konteks zakat dalam arti umum ya. Misalnya di surat At-Taubah itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi kan itu dalam arti zakat yang bersifat umum, baik zakat perdagangan dan pertanian dan lain-lain ya. Makanya bicara kepedulian sosial, sebetulnya selain ayat tentang saum itu nanti dihubungkan juga dengan ayat tentang zakat dan juga tentang zakat fitrah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuma penekanannya memang dimensi sosial, kepedulian, kesabaran, saya kira ya itu sangat kuat di dalam ibadah puasa ya. Meskipun tadi dimensi private-nya bahwa Allah yang akan langsung memberikan balasan ya. As-saumuli wa ana adzibihi dalam sebuah hadis kursi bahwa ibadah saum itu hanya untukku ya, dan aku langsung yang akan memberikan balasannya karena memang ibadah saum ini kan sangat bersifat rahasia. Kita bisa saja merasa mengaku saum ya, godin misalnya. Kita misalnya pura-pura lemas ya gitu ya, padahal kita tidak berpuasa kan gitu. Jadi kering-keringin. Betul. Jadi Allah yang lebih tahu di situ ketulusan, keikhlasan kita, termasuk bagaimana menjaga kualitas saum itu dengan baik. Ini jadi sebetulnya ibadah yang di situ dimensi individualnya juga kuat. Hanya karena bermakna privatnya di situ, sekaligus juga dimensi sosial juga kuat. Jadi apa yang menjadi dorongan itu, Prof? Dimensi sosial yang kenapa saum itu kuat begitu, dimensi sosialnya? Ya, karena memang begini sejarahnya ya, kalau bicara sejarah. Mengapa saum itu diwajibkan setelah Nabi berhijrah? Sebetulnya secara sosiologis, Nabi dan para sahabat saat itu perlu memperkuat kohesivitas sosial di antara sesama kaum muslim saat itu ya, yang pada masa ketika masih di Mekah tertindas, tapi ketika hijrah mulai membangun pelan-pelan kekuatan umat Nabi Muhammad dan Nabi ya. Salah satunya adalah dengan
mengikat dengan ritual yang berdimensi sosial itu, sehingga ada penularan tradisi, ada kesadaran bersama yang secara emosional sangat kuat. Dan awalnya yang disunahkan itu adalah ibadah saum Asyura, karena satu ada komunitas Yahudi yang sudah mengawali itu. Ya, tapi kan Nabi punya bargaining position, bagaimana membangun kepercayaan diri untuk bersaing dengan orang umat Yahudi. Ya, kalau mereka terbiasa berpuasa di bulan Muharram, 10 Asyura gitu ya. Maka Nabi kemudian juga mengambil tradisi itu sekaligus juga dengan diturunkannya kewajiban untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, jadi di situ ada upaya Nabi untuk memperkuat positioning ya sebagai kaum muslim yang baru terwujud gitu di Mekah ya, dengan menjadikan ritual puasa sebagai satu pengikat secara emosional antara Ansor Muhajirin, betul. Nah, itu relasi sangat kuat untuk memperkuat posisi umat Nabi Muhammad berhadapan dengan kaum musyrik waktu itu di Mekah. Nah, makanya di situ fungsi sosialnya saya kira sosial politiknya ya, positioning Nabi sebagai pemimpin umat saat itu menjadi lebih kokoh ya, dengan didukung oleh para sahabat yang mereka menerima apa yang Nabi perintahkan, termasuk ibadah puasa itu, ibadah saum itu. Nah, ini menjadi identitas sosial. Betul. Dan ini makna historis yang saya kira sangat strategis ya. Komplit, bukan hanya menanamkan kekuatan spiritualitas yang dari Mekah sudah terbangun akidahnya dengan baik, ketahanan mentalnya sudah baik. Di Madinah terlebih diperkuat lagi dengan makna dengan fungsi sosial yang juga lebih kuat gitu. Dan itu dari situlah kemudian pelan-pelan masyarakat Madinah semakin kokoh, semakin besar gitu ya. Dan kalau dalam teori sosiologi itu ritual itu menjadi bagian penting untuk mengikat komunitas agar mereka tidak terlepas. Dan kalau dalam bahasa Durkheim itu ada daya paksa, struktur gitu ya, yang memaksa individu untuk selalu ada dalam kelompok. Dan salah satunya adalah diikat dengan ritual yang bersifat sosial. Sholat berjamaah, Ramadan gitu ya, haji. Nah, itu kan tanpa ada kebersamaan, ya orang menjadi mudah terlepas gitu ya. Tapi kalau dimensi sosial itu kuat, individu itu menjadi sungkan ya, karena dia sudah kadung dipaksa oleh struktur, declare. Berarti basis inklusi dan eksklusi juga ya, Bro? Ya, betul. Artinya kalau Anda mengaku umat Muhammad, ya Anda harus tahu, betul. Sehingga itu ya proses inklusi eksklusi ada di perintah saum juga dan ibadah yang lain. Betul, itu bagian dari pembentukan komunitas muslim gitu ya. Yang mau nggak mau semua muslim pasti harus ikut gabung di situ kan. Nah, ini makna yang saya kira sangat, dan semua ritual termasuk dalam Islam juga ya, itu sangat menekankan itu, termasuk tujuan takwa itu. Takwa sebagai lensa bagi semua ibadah, karena semua ibadah kan tujuannya adalah takwa. Artinya imtisalul awamiri wajtinabun nawahi gitu ya, melaksanakan kebaikan, mencegah dari keburukan gitu ya. Semuanya berujung pada itu, pada ketakwaan. Jadi dimensi sosial yang yang ada pada semua ritual itu sebagai puncaknya ada pada ketakwaan, itu ujung-ujungnya. Dan ini ya tentulah dalam Islam itu kan ritual juga bermacam-macam, ada ritual harian, ritual mingguan, ritual tahunan ya. Ada yang bersifat individu, ada yang tapi mayoritas bersifat massal, terlebih ibadah haji kan. Itu ya fungsinya adalah bagaimana dimensi sosial, kohesivitas sosial semakin kuat gitu. Ritual sebagai semen sosial, gitu ya, perekatkan solidaritas ya, kebersamaan antara sama muslim begitu ya. Begitu yang saya pahami seperti itu. Ya, siap, Prof. Jadi itu secara historisnya seperti itu, Pak Ridho ya, tadi dijelaskan oleh Prof Jajang. Nah, saya ingin bertanya, Prof, maksudnya ingin bertanya hikmah dari ibadah puasa itu secara sosial itu apa sih, begitu kan? Betul. Bukan hanya saja bagaimana kita punya kesolehan secara pribadi, kan, tapi juga
diharapkan punya kesolehan sosial. Nah, hikmah dari ibadah puasa itu untuk kesolehan sosial itu seperti apa? Ya, tentu saja ketika ibadah saum itu ditarik ke konteks hari ini ya, di kehidupan kita yang modern, ini bukti bahwa perintah itu memiliki pemaknaan yang semakin luas, justru malah semakin relevan untuk konteks hari ini. Tadi makna sosial yang kita rasakan tentu saja bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Salah satunya adalah yang menurut saya bisa dirasakan secara individu adalah kita ditanamkan untuk memperkuat solidaritas, berbagi kepada yang lain. Karena didorong di situ kita untuk sodako, pahala yang besar gitu ya, mengeluarkan infak sodako. Siapa yang berinfak itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan itu. Bahkan siapa yang berumroh di bulan Ramadan, ya, itu tak dulu hajatan li, kata Rasulullah SAW. Jadi sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Jadi secara spiritualitas, secara individu kita ditanamkan untuk peduli kepada yang lain, kepada yang lemah. Tetapi secara sosiologis, secara sosial yang lebih luas, saya kira tidak bisa dibantah memang kehidupan masyarakat kita, kehidupan ekonomi terutama itu seharusnya ditopang oleh adanya Ramadan, ya, meskipun harga-harga naik, ya, itu bagian dari hukum pasar saya kira ya. Tapi kehidupan ekonomi itu semakin bergerak, orang banyak hidup mengandalkan salah satunya adalah Ramadan. Keuntungan itu luar biasa besar. Bagaimana industri, betul, industri makanan itu, ya, itu hidup semakin semakin bergairah gitu, itu di bulan Ramadan. Takjil, makanan-makanan khas Ramadan itu di mana-mana bermunculan, yang munculnya hanya pada Ramadan. Nggak bisa kita makan kolak di luar Ramadan. Nggak, aneh gitu. Itu sudah khas Ramadan kan. Jadi kehidupan ekonomi itu bergeliat, bergerak. Bahkan bukan hanya ekonomi, transportasi juga. Jutaan orang itu migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pakaian, ya, wah, itu luar biasa. Adanya Ramadan justru secara sosial saya kira positif ya bagi pertumbuhan ekonomi, barang dan jasa ya di negara kita, di budaya kita. Makanya di Indonesia itu saya kira sangat ya terlihat bagaimana peran Ramadan bisa menjaga keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi di masyarakat. Itu yang menurut saya sangat penting. Menarik nih, menarik. Karena Prof Jajang menarik diskusi saum di Ramadan ini menjadi salah satu penopang ekonomi ya, Prof ya. Yang kalau misalkan dalam beberapa diskusi ya, Prof, itu kan menunjukkan justru kenapa sih tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan di bulan puasa itu lebih tinggi justru dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sementara maksudnya ini secara bahasa gitu ya, Prof ya. Saum ini kan soal menahan diri nih, Prof. Ya, betul. Nah, apakah itu ada korelasinya, Prof, dengan kesolehan kita secara sosial? Jadi yang dibayangkan dalam ibadah saum itu menahan diri dalam konteks apa gitu, Prof? Karena kalau misalkan Prof tadi bersepakat bahwa saum Ramadan ini salah satu aspek dampak sosialnya adalah soal ekonomi yang tadi konsumsi kita tinggi sehingga pembelian kita terhadap orang-orang yang berjualan tinggi gitu, Prof. Nah, kalau misalkan seperti itu, tafsir Prof Jajang terhadap secara etimologi ya, Prof ya, dari kata siam itu menahan diri dalam konteks apanya? Ya, secara harfiah memang awalnya saum itu kan al-imsak anil akli wasyurbi wa ghosayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan makan, minum, bukan merokok ya. Makan, minum dan berhubungan badan dengan perempuan gitu ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu secara definisi saum ya, secara lugawi begitu. Ya artinya menahan hawa nafsu untuk makan dan minum. Itu makna yang sempitnya menurut saya ya. Tetapi secara umum adalah bagaimana makna saum itu bisa ditarik ke dalam
konteks yang lebih luas, yaitu menahan hawa nafsu kita ini dari kerakusan, ya, dari konsumtif itu betul tadi. Jadi makna yang lebih luas dari menahan hawa nafsu itu sebetulnya tidak bisa kita abaikan, ya, karena apalah gunanya kita berlelah-lelah menahan makan dan minum di bulan Ramadan, tapi kemudian di luar Ramadan, gitu ya, jika kuda lepas digedogan, gitu ya, berat badan turun Ramadan. Begitu seminggu setelah Lebaran naik deh drastis, banyak yang sakit. Nah itu juga kan tidak tercermin gitu. Bagaimana pelajaran menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum itu harusnya berdampak ketika setelah Ramadan. Nah bagaimana dengan konsumtif? Saya kira gini, memang bedakan antara konsumtif ya dengan sunnah Rasul. Ya. Jadi tetap ada koridor saya kira. Kita berbelanja untuk kegiatan takjil, ya itu kan memang mengapa pengeluaran jadi lebih besar karena kebutuhan ibu-ibu itu menjadi dua kali lipat. Kalau sehari-hari mungkin masak pagi hari saja, ya kan, sampai sore cukup. Tapi kalau Ramadan, ibu-ibu itu masak pasti 2 kali, ya. Kalau sehari-hari mungkin angin kacang. Iya, angin kacang gitu ya. Isukna angin kacang deui gitu. Geus garing dihaneutkeun deui can hideung mah tuluy we. Angin kacang mun cemang ibing gitu nya. Angin kacang deui we gitu. Nah, makna ya artinya ketika Ramadan itu dia menjadi double 2 kali, pagi dan sore. Gitu. Itu harus mempersiapkan. Sahur apalagi kan malam pertama, sahur pertama itu ingin yang terbaik, the best, gepuk, ya kan, ayam. Baru udah kayak anak-anak kita bangunkan di bibita, tuh ayam gepuk, wah, itu kan yang terbaik. Anak-anak, bukan anak-anak kolot oke kan resepnya gitu, ya kan? Hari makanannya yang terbaik. Iya, ingin makan yang terbaik ketika di awal-awal Ramadan biasanya. Artinya ada koridor ya, Prof ya. Tetap ada koridor. Kemudian ketika Lebaran, ya. Sunnah Rasul memang mengajarkan demikian. Pak, ketika Idul Fitri itu pakailah pakaian yang terbaik, ya kan? Nah di situ kita berteladan pada Rasulullah SAW untuk mencari pakaian yang terbaik. Nah, umat Islam apapun yang dikatakan oleh Rasulullah pasti akan diikuti. Jadi ketika kita menjelang Idul Fitri, bahkan sebelum Idul Fitri juga kan hari ini buktinya parebut orang online, iya sendirian gitu. Dia harus nyari pakaian, ya berlomba-lomba dari sekarang. Apalagi sudah likuran, itu malah jadi pasar baru kan pas sedek gitu. Tapi kan itu bagian dari memang istilahnya semarak Ramadan yang tidak bisa dihindarkan. Bagian dari hukum sosial saya kira. Yang ketika jadi gini, kalau Talal Asad itu menyebut bahwa tradisi Islam itu sebetulnya tradisi diskursif, ya bagaimana teks itu kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan secara sosial itu sebetulnya cerminan dari keyakinan terhadap teks gitu, keyakinan terhadap sumber utamanya Al-Quran dan keteladanan dari Nabi, hadis Nabi yang kemudian itu dipraktekkan. Jadi tidak bisa kita membaca kehidupan umat Islam secara sosial terlepas dari tanpa memahami juga sumber utamanya itu. Nah, ini yang saya kira tidak bisa kita bantah. Nah, seringkali orang-orang di luar di Eropa memandang Islam itu selalu hanya melihat dari yang dilakukannya saja, tidak melihat dari apa yang dikorelasikan ya dengan basis dasar teksnya gitu yang menjadi sumber utamanya. Nah, ini penting. Oke, siap Prof. Menarik Pak. Terakhir mungkin Prof, sebagai Muslim ya, agar bagaimana saum kita ini menjadi saum yang paripurna begitu kan di bulan suci Ramadan itu, dan bagaimana kita harus memaknai ayat-ayat tentang puasa di dalam Al-Quran itu, ya idealnya seperti apa sebagai seorang Muslim sehingga mungkin dampaknya bukan hanya untuk personal begitu, tapi juga punya dampak dampak sosial begitu. Nah, mungkin sekalian juga untuk pesan ya kepada mahasiswa-mahasiswa kita dan masyarakat Muslim secara umum begitu. Ya, bagi saya Islam sebetulnya memiliki ajaran yang seimbang, mengajarkan hablum minallah, hablum minannas. Semua ritual dalam Islam
tidak hanya menekankan ego kesalehan pribadi, mementingkan bagaimana kita masuk surga secara sendiri. Enggak, Islam itu hablum minallah dan hablum minannas. Selalu ada dimensi sosial dalam setiap apa yang Allah perintahkan. Nah, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan itu. Nah, itu pun memiliki dimensi sosial yang ya terus harus selalu kita ingat. Gitu. Boleh kita soleh, taat gitu ya dalam menjalankan ibadah dalam Islam, tetapi juga jangan lupa bahwa semua ibadah itu ujungnya adalah bagaimana kita peduli kepada sesama. Sholat diakhiri dengan salam misalnya, menengok kanan dan kiri, ya kan? Ibadah saum Ramadan juga diakhiri dengan zakat fitrah, ya. Ibadah zakat apalagi itu kan berbagi secara langsung kepada yang berhak. Ibadah haji, nah itu juga kan dimensi sosialnya juga bagaimana orang yang mampu itu kemudian bergabung berkumpul dengan sesama muslim seluruh dunia. Ya, artinya dimensi sosial itu yang salah satu hal yang perlu kita tekankan ya untuk kehidupan kita di dunia agar mendapatkan keberkahan di akhirat kelak. Pesan saya, mari kita terus dalami ibadah kita sebaik-baiknya sebagai muslim yang selalu ingin tampak soleh gitu ya. Mudah-mudahan betul dengan semakin soleh semakin baik gitu ya. Dan tapi juga kita bisa sebagai makhluk sosial, kita juga harus menunjukkan bagaimana Islam itu juga memiliki makna yang positif ya bagi umat Islam sendiri maupun untuk semua umat manusia. Saya kira itu betul. Rahmatan lil alamin sebagaimana Pak Rektor tagline visi misi di UIN Bandung ini. Mudah-mudahan sobat-sobat semua bisa mendapatkan menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan baik ya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Jajang. Sama-sama. Oke, teman-teman semua, begitulah perbincangan kita ya, saya dengan Pak Ridho bersama Profesor Jajang Ar-Rahmana, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.